saudari Amelia Fitri. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am bumbassa wa kuntum azwajan salasa. Shadaqallahul aliyyul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Amelia Fitri yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi kajian Islam seru sekali yang akan disampaikan oleh Bapak Henry Setiawan. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa bermuajahah melalui media Zoom. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi pahala yang Allah janjikan kepada kita, karena Allah telah memberikan isyarat dan juga janji melalui baginda Rasulullah bahwa orang-orang yang senantiasa berkumpul dalam majelis ilmu, minimal Allah akan memberikan 3 hal, gitu ya. Yang pertama, Allah akan mengirimkan para malaikat, lalu kemudian malaikat itu menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Kemudian Allah juga akan memberikan ketenangan kepada kita, sehingga kajian Islam seru sekali yang biasanya kita rutin selenggarakan setiap semester ini, mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah hadirnya ketenangan dalam hati kita, hadirnya ketenangan dalam jiwa kita. Allah mengkaruniakan kepada kita tidak hanya sebatas jasad. Jadi kalau kita lapar, kalau kita ngantuk, itu adalah kebutuhan-kebutuhan jasadiah. Dan biasa kita untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau lapar kita makan, kemudian kalau ngantuk kita tertidur, itu sudah biasa. Tetapi kita perlu perhatikan bahwa Allah tidak hanya memberikan jasad saja kepada kita. Jasad yang nampaknya sangat terlihat secara kasat mata. Tetapi Allah juga memberikan unsur lain dari sisi manusia, yaitu adalah berupa pikiran dan juga ruh. Dan masing-masing dari seluruh komponen yang tadi saya sebutkan, jasad, kemudian pikiran, dan juga ruh, itu memiliki kebutuhan yang sama. Bedanya kalau tadi jasad bisa kita selesaikan dengan makan, minum, kemudian istirahat. Hasrat seksual kita selesaikan dengan berhubungan seksual. Tetapi kalau untuk kebutuhan ruhani, ruhiyah, ada pikiran, fikriyah, maka kita juga memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Seandainya salah satu unsur dalam manusia ada yang tidak terpenuhi, jasadnya tidak terpenuhi, misalnya kita lapar tapi kita tidak makan, kemudian kita ngantuk tapi kita tidak tidur, maka secara otomatis akan ada masalah yang timbul dari ketidakseimbangan itu. Itulah pentingnya at-tawazun, keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia.
Selanjutnya ketika ruh dan juga pikiran pun tidak dipenuhi kebutuhannya, pikiran atau akliyah atau fikriyah dipenuhi dengan ilmu, kemudian ruhiyah dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, maka sebenarnya ada yang tidak kita sadari bahwa mungkin jasad kita sehat, padahal pikiran dan ruh kita dalam kondisi sakit. Nah ini yang bahaya. Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauzi membagi hati itu menjadi qalbun salim dan qalbun mayyit, ya. Ada qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayyit. Ada hati yang selamat, hati yang sehat, ada hati yang sakit, bahkan ada hati yang mati. Nah, sakitnya hati ini bahkan bisa sampai matinya hati ini disebabkan karena apa? Karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar bagi ruhani kita, bagi hati kita, sehingga kemudian hati kita menjadi keras, menjadi sakit, bahkan menjadi mati. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, pada sore hari ini kita niatkan kembali bahwa apa yang saat ini sedang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan fikriyah dan kolbiyah kita, atau akliyah dengan ruhiyah kita. Sehingga harapannya nanti ketika Allah memberikan ketenangan kepada kita, kita bisa mendapatkan kesehatan secara ruhani. Kadang mungkin kita ketika menjelang tidur tiba-tiba gelisah sampai akhirnya kita sulit untuk tidur. Atau bahkan ketika kita bangun ujug-ujug tepugu-pugu rarudat nu aya begitu. Ya. Kita tidak mampu mendiagnosa sampai akhirnya kita sadar bahwa masalahnya adalah mungkin ada kewajiban-kewajiban kita yang harusnya kita penuhi sebagai hak dasar bagi ruhani dan pikiran kita itu tidak terpenuhi. Sehingga mungkin uang kita banyak secara material, kemudian fisik kita juga sehat dan kuat, tapi ternyata kegelisahan menyelimuti kehidupan kita. Mau tidur juga susah, atau bahkan ketika kita makan pun kita tidak merasakan kenikmatan dari makan itu. Ketika kita menunaikan ibadah seperti sholat, seperti saum, seperti tidak bermakna, ya sholat tapi tidak mendapat ketenangan. Nah mungkin itu masalahnya adalah pada ruhani kita yang kosong, yang sepi dari pemenuhan kebutuhannya, yang tidak kita penuhi hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengkaruniakan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, pada sore hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan salah satu materi yang sangat penting tentang kesempurnaan Islam atau syumuliyatul Islam. Saya izin untuk membagikan share atau men-share PowerPoint-nya. Mudah-mudahan sudah muncul ya. Baik, sudah muncul teman-teman sekalian? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Ya. Nah, jadi saya mengawali bahwa Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Allah mengatakan, hari ini telah kusempurnakan. Al-Yauma akmaltu. Hari ini aku yang menyempurnakannya. Lakum dinakum kepada kalian, yaitu agamaku. Wa atmamtu alaikum. Dan aku juga sudah menyempurnakan nikmat. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku juga telah meridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, saudara sekalian, ayat ini sebetulnya adalah ayat yang menunjukkan bahwa ketika Rasulullah masih hidup, sebetulnya Islam sudah sangat sempurna. Sehingga tidak ada perubahan-perubahan yang fundamental yang berkaitan dengan akidah di dalam agama Islam. Walaupun kita tahu bahwa seluruh ajaran-ajaran yang dibawa oleh para Rasul dari mulai Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW, pesannya sama. Pesannya adalah Islam, memasrahkan diri kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, itu adalah ajaran Islam dan itu merupakan ajaran sebelum Rasulullah SAW ada sekalipun. Namun ayat ini menunjukkan bahwa kesempurnaan Islam ini telah dilengkapi, telah digenapkan ketika di masa Rasulullah Muhammad SAW. Makanya tidak perlu ada pembaharuan yang fundamental yang berkaitan dengan akidah atau prinsip dasar terhadap Islam, yakni kepasrahan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seandainya ada orang yang mengaku bahwa dia telah berislam, dia mengakui Allah sebagai Robnya, dia mengakui Rasulullah atau Muhammad sebagai Rasulullah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini maka ketika dia mengucapkan 2 kalimat itu, dia harus sadar betul bahwa ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia terikat janji untuk tidak taat kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak ada Rob yang patut untuk disembah kecuali kepada Allah. Dan tidak ada ketakutan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka ketika kemudian timbul keberanian seperti itu, timbul keberanian untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan itu selain kepada Allah, maka kemudian kita akan mendapatkan ketenangan batin, atau yang kemudian dalam istilah logotnya, salam, keselamatan. Inilah makna Islam yang sebenarnya. Sehingga kalau kemudian kita masih ada ketakutan-ketakutan yang didasarkan bukan pada ketakutan kepada Allah, maka sebetulnya kita tidak akan mendapatkan makna dari Islam itu. Kalau kita masih takut kepada pimpinan, masih takut kepada pasangan, masih takut kepada orang-orang lain, sahabat kita, teman-teman kita, di luar ketakutan kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya kita masih jauh dari nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Karena tadi di awal bahwa disampaikan seluruh nabi dan rasul itu mengajarkan satu topik yang sama, mengajarkan satu prinsip yang sama tentang ketaatan hanya kepada Allah. Maka ketika teman-teman dalam perkuliahan, jangan takut kepada dosen, jangan takut kepada siapapun begitu ya. Tapi takutlah dengan murkanya Allah, sehingga ketika takut kepada dosen alasannya mungkin karena menghormati dosen, bukan karena takut ini itu. Begitu ya, dan seterusnya. Apalagi kalau takut sama pasangan atau sama orang yang belum jadi pasangan gitu ya, jadi pacar, takut bucin, berarti masih jauh kita dari nilai-nilai Islam ya. Karena bucin kita itu ya hanya bucin kepada Allah gitu ya, hanya mengharap ridho Allah. Kalau Allah tidak ridho, itu yang mesti ditakuti. Kalau pasangan kita misalnya menjauh, bagaimana nanti dia nggak cinta lagi? Sing ingat begitu ya, bahwa kita semua sudah ada jodohnya yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz, tidak akan tertukar itu. Ya, seperti sendal kiri dan sendal kanan, ya dia akan bersamaan, beriringan. Begitu ya. Tidak akan tertukar sama sekali. Nah, itu adalah Islam yang sempurna. Nah, kesempurnaan Islam ini, teman-teman sekalian, itu berada pada 4 dimensi. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam itu orisinil ya. Islam itu tidak seperti agama yang lain yang mungkin ada pembaharuan, ada amandemen, bahkan dalam kitab sucinya pun pada agama lain itu ada amandemen ya. Seperti undang-undang gitu ya, ada perubahan-perubahan. Nah, Islam, Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedoman dalam berislam, sampai hari ini tidak ada pembaharuan-pembaharuan. Bahkan ketika ada upaya untuk memalsukan tulisan-tulisan atau firman-firman Allah dalam Al-Quran, maka Allah sudah mengatakan, aku yang menurunkannya, maka aku yang akan menjaganya. Maka soka pendakwa gitu ya, tidak akan ada yang mampu gitu ya. Nah, ini menunjukkan originalitas Islam. Maka Islam ini disebut sempurna karena apa? Karena ada dimensi waktu ya. Dimensi waktu, Islam telah diturunkan Allah sejak Nabi Adam hingga mata rantai kenabian yang ditutup dengan Rasulullah SAW. Dan sampai hari ini tadi saya sampaikan bahwa Islam yang dibawa oleh Adam alaihissalam sama. Dengan Islam yang dibawa oleh Ibrahim sama. Dengan Islam yang dibawa oleh Musa alaihissalam juga sama. Apa intinya? Intinya adalah memasrahkan diri atau merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang diceritakan oleh Al-Quran, ya, Allah telah mengkisahkan bagaimana peristiwa Habil dan Qabil yang terjadi pada saat Nabi Adam alaihissalam. Ya, Habil dan Qabil ini adalah anak dari Nabi Adam. Sampai akhirnya terjadi pembunuhan antara Habil dan Qabil, ya, karena perebutan seorang wanita, gitu ya. Dalam satu kisah diceritakan bahwa Nabi Adam diperintahkan untuk memerintahkan kedua anaknya untuk menyembelih hewan kurban. Ya.
Kepada Habil diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban, begitupun juga kepada Qabil. Namun apa yang terjadi? Allah mengatakan salah satu di antara kamu diterima kurbannya dan salah satu di antara kalian ditolak kurbannya. Kenapa? Karena yang satu dia berkurban bukan karena ingin patuh kepada Allah, bukan bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah, dia bertujuan agar disebut sebagai anak yang taat kepada orang tua sehingga mendapatkan respons yang baik gitu ya, apresiasi dari kedua orang tuanya, Adam dan Hawa. Sehingga kemudian itu ditolak oleh Allah. Ya. Inilah pentingnya khulasutun niyah gitu ya, ikhlasun niyah. Ini pentingnya untuk memurnikan niat dalam beribadah. Karena ternyata anak yang dilahirkan dari seorang manusia pertama di muka bumi sekalipun ternyata sudah ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dari peristiwa kurbannya itu. Jadi sebetulnya peristiwa kurban itu bukan hanya terjadi di zaman Ibrahim alaihissalam, tapi sudah terjadi pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dan soal pengorbanan atau at-tadhiyah yang dibawa oleh para nabi sampai akhirnya ditutup oleh Rasulullah SAW, konsekuensinya sama, syaratnya juga sama. Apa? Khulasatun niyah, mensucikan niat. Ya. Maka ketika semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, bahkan hal-hal yang sifatnya mungkin tidak nampak seperti ibadah, tetapi kalau kita niatkan ibadah, maka akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang Allah muliakan, makan, tidur, itu semua adalah pekerjaan-pekerjaan basyariah. Pekerjaan-pekerjaan manusia yang sifatnya jaiz, wenang gitu ya. Anda boleh makan, boleh tidak, itu terserah Anda. Anda boleh minum, boleh tidak juga terserah Anda. Anda boleh tidur juga boleh, terserah Anda. Tetapi ketika Anda niatkan itu karena Allah, ya Allah saya ngantuk, saya ingin tidur malam hari ini, bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut, bismika Allahumma amut wa ahya, maka aku berharap ketika saat nanti aku bangun, aku bisa menjadi kuat dan bisa melaksanakan ibadah kepadamu. Maka saya yakin itu akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung niatnya. Atau mungkin sekedar masuk ke kamar kecil. Itu peristiwa manusiawi, peristiwa insaniah, peristiwa basyariah, peristiwa manusiawi yang normal begitu ya. Tidak bernilai pahala juga tidak bernilai dosa. Tetapi ketika masuk toilet, lalu kemudian di depan toilet Anda berdoa. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal hobais. Itu sudah jadi pahala. Karena apa? Karena itu peristiwanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan saya yakin masuk toilet juga semua dalam kondisi ikhlas itu. Anda pengen BAK, Anda pengen BAB. Itu semua masuk toilet bukankah dalam kondisi ikhlas? Tidak ada yang ingin ria, ingin dipuji, oh hebat ya. Masuk toilet kan nggak ada, semua dalam kondisi khulasatun niyah. Dalam kondisi niat yang tulus. Maka saya yakin ketika amal-amalannya atau tata cara masuk toiletnya, kemudian mengikuti tata cara bagaimana Rasulullah, itu pasti bernilai pahala. Maka jangankan urusan-urusan besar, ngurus negara, ngurus politik, ngurus perang, itu urusan besar yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dan dicontohkan sampai saat ini, sampai umatnya, peristiwa-peristiwa kecil saja tadi. BAK, BAB, berhubungan intim dengan pasangan, ya itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Kalau niatnya tulus, ikhlas karena Allah, kemudian mengikuti tata cara baginda Nabi. Jangankan berpolitik, jangankan berperang, jangankan ngurus ekonomi, saudara sekalian. Rasulullah itu sampai mencontohkan bagaimana cara Rasulullah buang air kecil. Dijelaskan dalam kitab Sama'ilul Muhammadiyah, ya, bagaimana kesempurnaan perilaku dan perangai Muhammad Rasulullah SAW. Ya. Jadi kitab Sama'ilul Muhammadiyah itu bukan kitabnya Muhammadiyah ya, tapi kitabnya seluruh umat Islam yang menceritakan bagaimana perilaku Rasulullah SAW, bahkan dari fisiknya Rasulullah SAW. Dan termasuk di dalamnya diceritakan bagaimana ketika Rasulullah BAK, ya. Kan ada tata caranya itu. Dan itu akan ditemukan hikmahnya dalam sains, dalam sebuah penelitian. Ya, sampai banyak orang-orang yang non-muslim, ya,
peneliti-peneliti Yahudi, Nasrani masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara hasil risetnya merupakan hasil riset yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Begitu. Ya, ini dimensi waktu. Sehingga Islam yang diturunkan kepada Adam alaihissalam, kepada Ibrahim alaihissalam, bagaimana penyembelihan Ismail di zaman Ibrahim. Apa kuncinya? Kepasrahan kepada Allah. Ya. Manusia mana tuh? Coba ya teman-teman pikirkan. Siti Hajar ini udah lama nggak punya anak. Ya, jadi Nabi Ibrahim udah lama nggak punya anak. Karena saking lamanya dia nggak punya anak, maka Siti Hajar itu ya memilihkan salah satu wanita yang dekat dengan Siti Hajar untuk dinikahi Ibrahim. Karena Siti Hajar tahu bahwa mungkin masalahnya adalah di Siti Hajar. Maka kemudian ada istilah poligami di zaman sekarang itu, poligami Ibrahimiyah. Apa poligami Ibrahimiyah? Perempuan pertama memilihkan perempuan kedua. Ya. Jadi kisah poligami ini sudah ada di zaman dulu. Ya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, siapa yang memilihkan? Siti Hajar sendiri yang memilihkan istri. Untuk istri kedua, untuk Ibrahim alaihissalam siapa? Siti Sarah. Nah, kenapa Siti Hajar memilih Siti Sarah? Karena Siti Sarah adalah orangnya perempuan yang baik. Dia dekat dengan Ibrahim karena dia adalah sebagai seorang asisten pribadi gitu ya. Lebih tepatnya sekpri lah ya. Dekatlah dengan kehidupan rumah tangga Ibrahim dan Siti Hajar. Dan mereka berdua melihat bagaimana Siti Sarah sangat menjaga kemuliaan sebagai seorang perempuan. Maka kemudian dipilihlah Siti Sarah sebagai istri yang kedua untuk mendampingi Ibrahim. Tetapi apa yang terjadi was kalian ketika pernikahan kedua berlangsung? Ternyata Allah mengkaruniakan anak pertama Ismail itu bukan dari Siti Sarah, tapi dari Siti Hajar. Bisa dibayangkan nggak kalau dalam film Indosiar mungkin kisah akan berubah, ya. Siti Sarah tadi sudah dinikahkan oleh Siti Hajar istri yang pertama karena alasan belum punya anak. Ternyata Allah mengkaruniakan anak pertama itu dari Siti Hajar. Bayangin, kalau di Indosiar itu Siti Sarah udah diceraikan gitu ya. Mungkin kisahnya sudah berubah karena apa? Lah kan tujuannya tadi ingin punya anak, lah sekarang anaknya sudah punya, gitu ya. Tapi ternyata tidak, ya. Dari Siti Sarah, Ibrahim alaihissalam pun memiliki anak, namanya Nabi Ishak alaihissalam. Ya. Oke, kemudian lahir Nabi Ismail ke alam dunia, ya. Lalu kemudian dibawa oleh dilahirkan oleh Siti Hajar, tapi tiba-tiba datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Tinggalkan ia di satu tempat namanya Bibakatil Mubarakah di kota Mekah. Bayangin, udah lama Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam mendambakan seorang putra, tetapi ketika kemudian tiba seorang putra itu terlahir ke dunia ini, lalu tiba-tiba Allah memberikan perintah. Allah ingin menguji apakah Ibrahim lebih setia kepada Allah, atau Ibrahim lebih setia kepada anaknya. Tapi kemudian Ibrahim menunjukkan loyalitasnya kepada Allah, maka kemudian anak yang tadi baru lahir itu, lalu kemudian dipindahkan kemana? Ke Mekah. Yang saat itu Mekah belum ada satupun penduduk yang tinggal di sana. Yang tidak ada tanaman, yang tidak ada binatang ternak untuk dimakan di sana. Sehingga dalam perjalanannya Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, wahai suamiku, apakah ini benar perintah Allah? 3 kali beliau bertanya kepada Ibrahim untuk memastikan apakah ini benar perintah Allah atau bukan. Wahai suamiku, apakah ini benar perintah Allah? Maka kemudian setelah ditanya, maka Ibrahim menjawab, wahai istriku, iya, benar, ini adalah perintah dari Allah. Apa jawaban dari Siti Hajar mendengar itu? Apakah Siti Hajar marah kepada Allah? Ya Allah, geuning teu kira-kira mere parentah teh. Kasalaki urang jiga kieu. Tidak. Siti Hajar kemudian mengatakan kalau ini benar perintah Allah, maka lakukanlah. Betapa tulusnya, solehahnya, berimannya seorang istri bernama Siti Hajar, maka beliau pun merelakan kepergian suaminya.
Ditinggalkan itu Siti Hajar bersama Ismail yang masih kecil, yang baru terlahir, ditinggalkan di sebuah tempat. Lalu kemudian Ibrahim meninggalkan sepotong roti, yang sepotong roti itu saking kerasnya itu bisa dimakan kalau direndam oleh air 3 hari 3 malam. Saking kerasnya itu roti. Ya, bayangin di sana di sebuah gurun yang tidak ada tempat makan dan minum, tidak ada sumber makanan, tidak ada sumber untuk muamalah dengan orang lain, tiba-tiba kemudian ditinggalkan oleh Ibrahim. Apa yang kita lihat dari Ibrahim? Ketulusan, loyalitas kepada Allah, pengorbanan kepada Allah dibandingkan kepada makhluk. Ya. Lalu kemudian kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Ismail menangis karena saat itu Ismail kelaparan, kehausan. Kemudian Siti Hajar itu lari-lari, ya, maka diabadikan sampai sekarang ada yang disebut dengan sa'i dalam ibadah haji, ya, perjalanan dari Safa ke Marwa itu sa'i, ya, itu mengingat sejarah dan peristiwa yang terjadi ketika Ismail menangis. Dan Siti Hajar saat itu mencari sumber makan, sumber minuman. Dan Siti Hajar tidak menemukan satupun sumber minum di sana. Dia lari-lari Safa, Marwa, Safa, Marwa, Safa, Marwa, Safa. Dan ternyata justru air yang kemudian sampai hari ini tidak pernah kering, ya, sumur Zam-Zam, itu kemudian muncul, ya, memancar dari tanah tempat Ismail menangis. Apakah Hajar murka kepada Allah? Ya Allah, atau minta tadi ayat saya tidak. Siti Hajar kemudian mengikhlaskan itu sebagai sebuah pengorbanan yang ditunjukkan kepada Allah, bahwa Siti Hajar serius untuk mendapatkan ridho Allah. Terus cari tanah, Ismail gede, tiba-tiba balik kepada Ibrahim. Bisa dibayangin nggak tuh kalau dalam cerita-cerita masa kini mungkin, ya, seorang ibu akan mengatakan kepada anaknya, tuh bapakmu tuh yang meninggalkan kita di sebuah gurun pasir yang sangat panas, tidak ada makanan dan minuman. Tidak. Tapi karena Ibrahim dan Siti Hajar ini orang-orang sama-sama orang beriman, sama-sama menghabiskan waktunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu kemudian didikan Siti Hajar itu kepada Ismail adalah ayahmu rela mengorbankan apapun demi ketaatan kepada Allah. Maka pada saat itu kemudian ketika besar Ibrahim ketemu dengan Ismail, Siti Hajar mempertemukan mereka berdua, sudah sosonoan gitu ya, dua-duanya menangis gitu ya, sama-sama saling merindukan. Ibrahim merindukan Ismail, Ismail juga merindukan Ibrahim. Ismail tidak dendam karena dididik oleh seorang istri yang sangat mulia, ya, sehingga ketika bertemu dengan ayahnya, Ibrahim itu sangat syahdu, sangat romantis, penuh dengan keharuan, karena dua-duanya saling merindukan. Tapi ternyata beberapa hari kemudian, tiba-tiba Ibrahim mendapati perintah yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Sembelihlah Ismail. Bayangin teman-teman. Udah lama nggak ketemu anak laki-laki yang dimimpi-mimpikan, bahkan ketika lahir ditinggalkan, tiba-tiba pas ketemu malah diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Mungkin kalau diperintahkan kepada kita, kita tidak akan sanggup. Apalagi itu adalah anak yang kita cintai. Tetapi kemudian dalam satu peristiwa, Ismail bertanya, wahai ayahku, mengapa engkau begitu bersedih? Dia kemudian Ibrahim alaihissalam tidak menjawab pertanyaan itu sampai akhirnya dipaksa oleh anaknya. Wahai ayahku, kenapa engkau bersedih? Lalu kemudian Ibrahim menjawab, aku mendapati perintah untuk menyembelihmu. Apakah pada saat mendengar perintah itu Ismail lalu marah kepada Ibrahim? Tidak. Ismail malah mengatakan, apakah itu perintah Allah? Kalau itu perintah Allah, maka lakukanlah dengan segera. Coba. Ini adalah profil keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rela untuk bertadhiyah, mengorbankan segala
segala yang dicintainya termasuk nyawa anaknya, sampai anaknya Ismail pun mengatakan, jika itu perintah Allah, maka lakukanlah. Ini menunjukkan, ikhwati fillah rahimakumullah, menunjukkan bahwa keluarga yang dididik dengan soleh-soleha, dari rahim yang sangat mulia, rahim yang sangat suci, dari seorang ayah yang sangat mulia, yang sangat taat, maka terlahir anak yang taat. Sehingga kemudian saat itu terjadilah peristiwa yang sampai hari ini diabadikan, namanya kurban. Ya, walaupun akhirnya kemudian Allah mengganti jasad Ismail alaihissalam dengan jasadnya Gibas, ya, jasadnya biri-biri, gitu. Nah, ini teman-teman tentang dimensi waktu. Jadi Islam dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Islam yang dibawa oleh Adam alaihissalam sampai dibawa oleh Muhammad alaihissalam itu tidak berubah. Apa? Ketaatan kepada Allah, kepasrahan kepada Allah, pengorbanan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya. Jadi orang kudu mikir ya, ayeuna orang geus usia balik sudah berapa tahun sejak kita laki-laki mimpi jima, ya, atau sejak perempuan dia balik ketika dia haid pertama atau menarche, ya. Ini berapa jumlah pengorbanan yang kita berikan kepada Allah? Ya, sekedar untuk sholat berjamaah, sekedar untuk membaca tilawah ketika puasa, atau bahkan mungkin naudzubillah ya, kalau di antara kita masih belum mampu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ini pengorbanan ini tidak ada apa-apanya. Ya, maka semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan seluruh perintah dan ketaatan kepada. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dimensi demografi. Ya. Teman-teman mungkin nanti mudah-mudahan ya sekali main nanti ke daerah yang etnisnya berbeda. Tidak hanya Melayu, coba main ke daerah India, main ke daerah Afrika, main ke daerah China, main ke daerah Kanada, coba di sana. Nanti teman-teman akan menemukan etnis dan ras yang berbeda, termasuk suku bangsa dan bahasa yang berbeda. Tetapi ketika mengatakan Allah, sama. Sholat subuh di Indonesia dengan sholat subuh di Madinah sama 2 rakaat. Puasanya orang Islam di Madinah dengan orang Islam di Afrika sama, dari fajar sampai kemudian maghrib, dari subuh sampai maghrib. Ya. Kiblatnya orang-orang China dengan kiblatnya orang-orang Afrika sama ke Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa dari sisi demografis tidak ada yang berbeda, semua menghadap pada tempat yang sama. Ya. Maka ainama takunu dalam Quran surah Al-Baqarah, ya, kemana saja engkau berada, maka engkau sebetulnya fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Maka sebenarnya ketika engkau menyembah kepada Allah, semua wajahmu menghadap kepada kiblat yang sama, ke Ka'bah yang sama. Ya, ya walaupun mungkin ketika saya pernah tinggal di Cina, dalam khutbah saya tidak mengerti karena menggunakan bahasa Cina. Tetapi ketika dia sholat, ketika dia menjaharkan, ya, mengeraskan bacaan, ternyata Al-Fatihahnya orang Cina dengan Al-Fatihahnya orang Indonesia sama saja. Tidak ada yang berbeda. Ini menunjukkan dari sisi demografis tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan ajaran, sama semua, ya. Oke. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran juga, ya, tidak ada satupun yang dibeda-bedakan, kalian semua sama. Yang membedakan kalian apa? Innama akramakum indallah atqakum. Apa yang membedakannya? Derajat ketakwaannya. Kemudian dari dimensi geografis. Mentang-mentang kita lagi muncak, apakah kewajiban kita untuk sholat akhirnya jadi tidak ada? Enggak. Mentang-mentang lagi di gurun, nggak ada air, lalu tiba-tiba mimpi basah dan kita kemudian harus sholat. Apakah kemudian kewajiban sholat jadi hilang? Tidak. Karena Allah sudah menurunkan seperangkat kemudahan-kemudahan untuk beribadah kepada Allah dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jadi orang sebetulnya adanya fikih, ya, adanya ilmu fikih itu bukan untuk mempersulit kita sebenarnya. Itu adalah untuk mempermudah kita.
Kalau kita ingin bersuci, lalu kemudian tidak ada air, Allah mempermudah. Ada tayamum. Mata nusok init ke gunung, nusok init ke gurun, ayo nusok init ke gurun. Dia. Yang suka berangkat ke gunung tuh yang muncak-muncak. Kewajiban untuk sholat, itu masih tetap ada, tidak hilang. Kan Pak, nggak mungkin mandi, nggak ada air. Ya udah tayamum. Ya. Kan dengan tayamum, hadasnya jadi hilang. Gitu ya. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Jadi Anda ada dimanapun, mentang-mentang di laut. Lalu kemudian pada bingung di laut, iya madepna ke mana? Ayo nama, rangi ya. Ada Google. Ada Google, tinggal cari arah kiblat kemana, itu sudah bisa menghadap kiblat. Zaman baheula belum ada Google. Tapi apakah zaman dulu karena nggak ada Google, akhirnya jadi batal soal kewajiban sholatnya? Enggak, wajib tetap sholat. Madepna ke mana? Nya ke mana? Ya. Data dikata Allah, aina ma takunu, di mana wae ente, sebetulnya ente sedang menghadap kiblat yang sama, ya. Jadi ya walaupun kadang kita harus membaca alam. Kalau nanti di gunung muncak arah kiblat ngadap kompas, ya tinggal cari kan ya rasi bintang. Atau rasi bintang nggak ketemu, cari lumut. Itu kan menunjukkan mana arah kiblat gitu ya kalau di Indonesia. Sederhana sekali. Nah, dimensi kehidupan, ya teman-teman sekalian, ini yang terakhir ya, dimensi kehidupan. Artinya apa? Jadi selain tadi ya, selain dari sisi dimensi waktu, dimensi geografis, dimensi demografis. Nah, sekarang dari dimensi kehidupan. Islam ini adalah agama yang sempurna. Buktinya apa? Buktinya banyak dalil-dalil yang sangat saintifik dan dibuktikan pada zaman sekarang. Padahal Al-Quran telah turun ketika sains belum ada saat itu. Misalnya apa? Ya, misalnya Islam juga berbicara tentang ekonomi. Jangan salah. Bahkan sudah diberikan contoh. Jadi Islam itu lain nitah miskin, hati-hati. Islam itu nitah kaya. Ya, walaupun porsi kaya itu setiap orang berbeda. Ya. Tidak sama mungkin porsi kepuasan kekayaan yang saya dapatkan dengan porsi kekayaan yang orang lain dapatkan. Ya, definisi kaya ya selama Anda mampu memenuhi kebutuhan hidup Anda tanpa membebani orang lain, Anda mampu mandiri, yaitu adalah Anda orang kaya. Ya, jadi kalau sekarang masih bergantung dengan orang tua, belum jadi orang kaya, masih jadi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Karena definisi kaya ya salah satunya yang saya pahami adalah ketika Anda mandiri, menyelesaikan seluruh kebutuhan-kebutuhan Anda secara material dan tidak bergantung kepada orang lain. Itu baru sebut kaya. Dan Rasul udah nyontohin sama kita. Rasul udah jadi karyawan sejak usia 8 tahun tuh. Karyawan apa? Domba, ya. Disuruh ngangon domba, jadi anak angon Nabi teh. Itu sejak usia 8 tahun. Ya. Lalu kemudian sejak usia 13 tahun dibawa oleh pamannya jadi asisten eksportir, bayangin. Kita 13 tahun lagi ngapain? Ini Rasul 13 tahun udah jadi asisten eksportir. Dibawa oleh Abi Thalib, pamannya, jualan kain. Nah, dalam peristiwa ini kita kena ada bertemu dengan seorang pendeta ya, yang kemudian pendeta itu ngawanti-wanti kepada Abi Thalib, kade ya budak adalah nabi yang diceritakan dalam kitab Taurat mereka. Ya, sehingga hati-hati karena nanti akan diburu oleh banyak orang karena tanda-tanda kenabiannya muncul pada diri Nabi Rasulullah SAW. Ya itu, jadi Islam bicara ekonomi. Dicontohin sama Rasul udah jadi karyawan 8 tahun, 13 tahun jadi asisten eksportir, makelar sejak 20 tahun, bahkan menjadi investor dalam usia 25 tahun. Dan dalam dalam kuadran kekayaan atau kuadran pekerjaan atau sumber penghasilan, Rasulullah udah ngalamin 4 kuadran itu. Ya. Jadi investor udah ngalaman kan ini kuadran paling tinggi ya sebagai investor. Jadi kalau Anda mampu invest, tapi hati-hati ya, jangan tertipu masuk invest bodong, trading tipu, hati-hati. Ya. Saya tuh udah main trading sejak 2013, tapi saya memutuskan berhenti sejak 2014 karena banyak yang tidak rasional ya. Ya. Walaupun anak-anak sekarang pada main trading ya, walau itu saya udah ingat hati-hati. Mahasiswa kita juga banyak yang kena tipu gara-gara trading.
Jadi harus berhati-hati ya. Nah, kalau Anda sudah mampu berinvestasi, ya investasinya sekarang banyak macam sebetulnya. Anda bisa misalnya investasi sapi, investasi domba, investasi banyak hal lah ya. Nah, itu sudah berada pada kuadran tingkat tinggi. Kenapa? Karena kalau investasi kan orang lain yang kerja, kita hanya ngemodalin ya. Nah, ini kuadran ini sudah dicontohin sama Rasulullah SAW sehingga pada usianya yang ke-25 tahun dia menjadi seorang yang sangat kaya raya. Ya. Ini buktinya ya bagaimana Rasulullah SAW itu ya memberikan mahar kepada Khadijah dalam jumlah yang sangat banyak ya. Kan karena sidok Rasulullah SAW karena sudakuhu li azwajihi tintai asrata auqiyah wa nasa. Jadi Rasulullah SAW sudah pada saat dia menikah dengan Siti Khadijah, maharnya itu 100 ekor unta. Kalau hari ini 100 ekor unta, satu ekor untanya dihargai 30 juta, ya, unta 30 juta, yeuna 100 ekor bayangin, selarahat hampir 3 miliar ya. Hampir 3 miliar lah. Dulu ini saya ngitung itu pada saat 2017. Dan Rasul istrinya kan dia 14 kali nikah ya. Bayangin satu istri 100 ekor unta, tapi istri yang lain dikasihnya katanya 500 dirham ya. Kalau 500 dirham sekarang itu sudah 67.000 satu dirham itu. Nah, dulu saya ngitungnya 2017-an. Ini kalau kita hitung aja kali 500 itu satu istri itu 32,5 juta. Satu istri. Bayangin kalau dikali dengan 12 istri yang lain. Wah, udah berapa? Banyak sekali. Jadi Muhammad kesimpulannya kaya raya. Ya. Ini warisan Umar bin Khattab. Dia punya 70.000 properti ladang pertanian. Cash flow-nya per bulan itu 233 miliar. Demi Salmanan kayaknya kalah. Crazy Rich ini kalah oleh Umar bin Khattab ini. Bahkan Umar bin Khattab sampai kalau tidak salah masih punya sumur yang sampai hari ini bukan Umar bin Khattab, itu Utsman bin Affan ya, masih punya sumur sampai hari ini dimanfaatin. Ini asetnya nih. Dihitung meliar ya. Utsman bin Affan ini kekayaannya seperti ini. Ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 9 dari 10 itu orang kaya. 90% dari yang dijamin masuk surga itu orang kaya. Zubair bin Awan, Amr bin As, Abdurrahman bin Auf, Tolha bin Ubaidillah, banyak lagi yang lainnya. Itu semua orang kaya. Ini kekayaannya saja nih, Zubair bin Awam itu punya, banyak banget. Amr bin As 300.000 dinar, tadi kali 66.000 berapa? Ini Abdurrahman bin Auf punya warisan 3 triliun. Oh my God. Ya, ini kalau di Indonesia ini udah menjadi 10 besar terkaya di Indonesia. Ya. Apa pekerjaan mereka? Bisnis. Makanya dalam hadis, tis'atu ansari rizki fitijar. Jadi 9 dari 10 pintu rizki adalah dengan berdagang. Berbisnis, ya. Bukan hanya dagang, bisnis. Ini kekayaan orang-orang yang saat ini ada ya di dunia. Ada Bill Gates dan sebagainya. Ini tahun lama sih. Sekarang sudah berubah. Ya. Ada yang kekayaannya 1.000 triliun. Ini setara dengan APBD-nya Indonesia pada tahun 2012. Ya. Banyak lagi. Dan ternyata kesempurnaan Islam ini salah satunya ditunjukkan pada tahun 2008 pada saat sistem ekonomi ini rusak ya. Satu-satunya perbankan yang tahan dengan moneter ya, krisis moneter adalah bank syariah. Dan bank syariah tertua di dunia di mana itu? Di Inggris ya. Indonesia negara muslim tapi masih belum banyak yang syariah. Sekarang ngomong militer. Saya nanya, Badar menang nggak? Menang. Kemudian ada Honda, menang. Kemudian ada Tabuk juga menang, padahal semua dalam kondisi sulit. Badar ya, perang pertama itu kan jumlahnya bandingannya 1:3, 308.000. Tapi kita menang.
Sampai-sampai di malam hari Rasulullah mengangkat kedua tangannya berdoa setinggi-tingginya, ya Allah, seandainya kami kalah dalam pertempuran ini, siapa yang akan menyembah kepadamu? Saking saat itu dalam kondisi genting, karena jumlah pasukannya sedikit dibandingkan pasukan kafir. Ya walaupun Badar itu bukan perang pertama sebetulnya, ada perang-perang kecil, tapi tidak disebut sebagai perang besar ya. Nah, Badar ini menang. Tabuk apalagi dalam kondisi yang sangat sempit. Itu lagi musim-musim badai panas, sehingga banyak pasukan yang mundur dari medan perang. Ya, banyak sahabat Rasulullah yang izin, ya Rasul saya mah nggak mau ikut perang, ini alasannya, ya alasan sakit, ini saya mah infak saya ngasih uang, ngasih senjata, ngasih makanan ternak dan seterusnya. Sampai ada tuh dalam Al-Quran surat At-Taubah itu muncul ayat Al-Quran, Allah marah gitulah, tidak sama orang yang berjihad dengan jiwa dan harta mereka dengan orang yang berjihad hanya dengan hartanya saja. Tidak sama. Ya. Jadi Allah menyemangati mereka. Tapi menang Tabuk itu ya. Oh, perang Qadisiyah. Oh, ini perang ngeri tuh. Perang lawan pasukan Romawi, di belakangnya ada tentara Persia, ratusan ribu lawan ribuan itu saat itu. Sampai ada sungai yang satu banjir, Tigris kalau tidak salah. Itu jadi medan tempurnya. Itu banyak kaum muslimin yang tiba-tiba bisa berenang gitu ya. Ini pertolongan Allah ya. Kan tidak terlatih, tapi Rasulullah pasukan kaum muslimin menangkan perang ini. Dan saat itu yang menjadi pemimpinnya sedang bisulan di sekujur tubuh, ya, sedang sakit. Bisa dibayangin kan sakitnya gimana, bisul sekujur tubuh. Tapi menang, ya, dan seterusnya. Itu tentang peperangan, ya. Kemudian sekarang ke pendidikan. Ini salah satu ayat dari 6.666 ayat yang banyak itu. Ini satu ayat saja yang menunjukkan bahwa Islam sangat relevan sampai hari ini. Apa? Tentang proses penciptaan manusia. Teori modern tentang teori Mendel, tentang penciptaan manusia itu ada pada abad keberapa? Abad ke-18. Ya, 18-19. Tapi ternyata Allah sudah menceritakan itu dalam Al-Quran pada surat Al-Mu'minun ayat 11-14. Yang itu kemudian sangat sesuai dengan teori yang ditemukan. Apalagi ada teori Big Bang yang teman-teman ISU udah pada tahu itu ya, bagaimana teori Big Bang tentang penciptaan alam semesta. Itu sangat sesuai sekali. Ya. Padahal itu baru ditemukan abad 19. Ya. Teori Big Bang itu. Tapi Al-Quran sudah menceritakannya 14 abad yang lalu. Kalau sekarang sudah mungkin 14 abad yang lalu. Pendidikan, ini ada tokoh Ibnu Sina, bukunya dijadikan rujukan, ya. Ola Ruta de Isfahan, ini bukunya ada di perpustakaan Andalusia di Eropa, ya, di Spanyol. Kemudian ada Ibnu Khaldun, ini saya di Cina aja, di Cina itu ada foto besar, ternyata Ibnu Sina yang dipajang. Nah, mereka siapa? Orang Islam. Al-Khwarizmi, penemu angka 0. Ya, penemu angka 0 itu sampai Mark Zuckerberg gitu, dia bilang seandainya tidak ada Al-Khwarizmi maka tidak akan ada komputer. Ini yang ngomong tuh si Mark Zuckerberg gitu, yang punya Facebook, ya. Kenapa? Karena peran angka 0 itu sangat banyak manfaatnya gitu ya. Ini ditemukan oleh siapa? Al-Khwarizmi. Ada Ibnu Malik lagi, ada Al-Biruni dan seterusnya. Nah, salah satu yang menarik itu Ibnu Khaldun. Dia menyampaikan kalau sebuah negara sudah banyak pajaknya, tunggulah kehancurannya. Jadi kalau kita serba dipajak ini itu, aduh, jangan-jangan ini mendekati. Naudzubillahi min dzalik. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Jadi Islam adalah agama yang sempurna, ya. Ya, kita wajib untuk mengklaim Islam itu agama paling sempurna. Ya, walaupun ada agama lainnya itu toleransi aja. Tapi fanatis terhadap agama sendiri itu harus. Kita adalah
umat muslim dan kita meyakini Islam itu adalah agama yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalilnya tadi, al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam dinan. Itu dalilnya. Dan Islam dari dulu sampai sekarang, Islamnya orang Arab sama Islamnya orang sini sama. Makanya ya tidak perlulah kita ikut-ikutan dengan istilah Islam Nusantara. Itu apa itu? Ya jangan sampai lah ya. Karena Islam yang diturunkan tetap sama ya ajaran-ajarannya. Itu saja teman-teman yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan manfaat dalam mengiringi buka puasa kalian semua. Mohon maaf atas kehilafannya. Kalau ada pertanyaan silakan. Biasanya saya sudah ikut kis-kis sebelumnya, itu jarang ada yang bertanya. Alhamdulillah, berarti Allah mengkaruniakan cahaya ilmu yang banyak buat teman-teman sehingga dimudahkan oleh Allah dalam memahami ilmunya. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang standby. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada teman-teman apabila ada yang ingin bertanya, boleh membuka mikrofonnya. Ditutup saja Win, sepertinya tidak ada yang bertanya. Ya baik Bapak. Terima kasih banyak kepada Bapak Henry Setiawan yang telah menyampaikan materinya. Masya Allah sangat menarik sekali materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi amal ibadah serta pahala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Saudari Risa Lutfiatul. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudari Risa Lutfiatul yang telah membacakan doa. Kini telah sampai di penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita menutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam sikap maupun kata. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman untuk segera mengisi link absensinya yang akan dikirimkan melalui grup angkatan. Terima kasih.